Halo semua, kembali lagi bersama kami di podcast Orang Hutan. Podcast yang membahas realita-realita anak daerah yang sedang merantau di kota gede ini. Nah, buat teman-teman nih yang lagi di kos, yang lagi di tempat kerja, lagi di tempat perkuliahan atau dimanapun itu, daripada kalian bosan ya, mending kalian join sama kami di podcast ini. Benar sekali, ini podcast khusus para Mm-mm. bertiga ini perantau. Iya, Benar. Saya Lukman dari Kalimantan. saya Elis dari Papua. Saya John dari Papua. Nah, ini konten khusus podcast para perantau ya. Nah, di sini ya topik utama yang kami pengen bahas itu tentang perantau, guys. Iya, betul sekali. Nah, kita mau disclaimer. Jujur kita sedih banget ya karena Iya. ini podcast terakhir kita. Ya, buat teman-teman terima kasih untuk setia menonton sama Iya, kami. udah tontonin kami selama ini. Dan ya kita tidak terus bersedih ya karena setelah ini kita akan ada pembahasan yang riang gembira sebagai penutup. Benar. So stay tune with kami, guys. Podcast Orang Hutan di mana bukan kami yang tertinggal, tapi kalian yang ketinggalan info. Selamat datang kembali di podcast Orang Hutan. Sesuai janji saya tadi, saya akan membahas tentang hal-hal yang menyakitkan, gembira bagi perantau. Ya, saya akan menanyakan pada teman-teman saya. Apa tuh? Kak John dulu ya, Kelis ya, nanti Iya. kasihan ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya Kak John, selama merantau itu apa hal yang paling nggak enak gitu loh dari Kak John, paling menyakitkan atau nggak enak selama merantau ke Malang? Oh, hal yang paling menyakitkan tuh pas aku lagi SMA. Kan SMA-nya di Malang juga di tempat ini. Jadi Terus- udah lama ya di sini. Ya udah lama tuh, palingan berapa? Sekitar 5 atau 6 tahun di sini. Wih, lama. Makanya pas SMA itu ditanya sama teman, di sana adalah apa jaringannya enggak? Soalnya kan di tempat saya itu kan Papua itu kan luas. Terus ditanya tempat saya kan agak kayak bisa dibilang modern gitu. Lampu ada, terus internet segala macam. Kayak ditanya yang omong kosong gitu ditanya. Makanya kayak ini belajar atau enggak? Aku pikirnya begitu kayak teman itu yang tanya itu. Jadi ditanya seperti itu semenyakitkan itu ya, Kak? Ya, semenyakitkan itu ke. Papua mana Kak John? Kalau saya di Nabire. Itu Nabire itu bisa dibilang modern lah, maksudnya bisa infrastrukturnya segala macam tuh sudah dibangun, jaringan lancar, terus apa lampunya itu bisa dibilang 24 jam. Oke, berarti sudah berkembang ya Nabire itu. Itu di tahun berapa itu pas ditanya itu waktu SMA? Itu di sekitaran tahun 2019 atau 2020 gitu. Wih, bayangin ya guys, tahun 1920 sudah berkembang, apalagi sekarang. Jangan ditanya lagi ya Kak John soal itu ya. Kok beda banget ya dengan Iya. tempatku? Padahal sama-sama Papua loh. Kelis gimana Kelis? Kalau aku ya, yang paling menyakitkan itu ya mentok-mentok ya gara-gara keluarga aku di sini aja sih. Kayak aku kan bangun pagi tuh mesti cari keluargaku untuk isengin biar bahagia hari-hari. Iya. Kalau saya cari sarapan sih, apa yang ada di meja itu. Apa yang ada di meja? Nggak ada kalau saya itu. Oh, kayak dimanja lagi ya sama keluarganya, itu menyakitkan banget ya, Mas. Benar. Kan harus pergi ke warteg sendirian lah. Iya. Ya itu. Iya sih, saya juga biasanya dimasakin makanan sama orang tua langsung. Oh, aku jadi pakai saya ya. Kalau masalah bahasa gimana? Kelis aja. Bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa untuk sekarang kayaknya untuk ngerti bisa, untuk ngomong tetap gak bisa, Mas. Sama nih. Sangat sulit bicaranya, itu sangat sulit sekali. Kalau sulit ya. orang bicara itu saya bisa mengerti gitu. Ya. Nah, sudah teman-teman, kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita yang ada di Papua khususnya. Gambaran buat kalian lah tentang apa yang kami rasain selama merantau ini. Oke, tunggu kami di segmen berikutnya. Oke. Tinggalan info. Halo guys, balik lagi dengan kami di podcast Orang Hutan. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang penting nih, yang pertanyaannya benar-benar inti dari podcast ini. Saya mau nanya ke Mas Lukman nih. Boleh. Masa tuh kaki ya enaknya? Kak. Udah terbiasa di tanah rantau ya, gitu biasa. Monggo ini bahasa Jawa kan. Oke. Kak,
Jadi kan kita udah lama nih di Mm-mm. sini, kita udah ngerantau dan bahkan udah di semester akhir. Benar. Nah, menurut Kak atau Mas ini kenapa sih kita harus balik ke daerah kita? Karena kalau dari saya ya, di sana itu ada harapan besar. Kenapa kita dilempar ke sini? Itu kan karena uji banding dari keluarga semua. Bukan karena kita mau ke sini, kecuali kita pengen buang sendiri kan, buang diri lah ibaratnya gitu. Iya. Gak mau ketemu keluarga gitu kan, musuhan apa. Karena ini hasil dari undingan keluarga, lebih baik kita balik ke sana karena ada harapan besar lah. Iya, terlebih kan banyak itu anak-anak yang merantau dan akhirnya mereka kerjanya di luar daerah mereka juga karena ngelihat kesempatannya itu banyak di luar, sedihnya itu. Kalau dari Kak Joni tuh gimana? Tetap mau balik ya? Ya tetap mau balik ke sini untuk kayak cari kesempatan atau cari ya mengasah skill ya gitu. Baru balik untuk membangun gitu. Oh jadi gubernur tuh ya, jadi gubernur. Kalau mau balik itu mau jadi apa sih Ya buka usaha sih kalau macam gitu sih. Lebih kayak buka usaha ya. spesifiknya? Spesifiknya mungkin buka usaha kayak kopi gitu. Kayak nanam kopi terus di ekspor keluar untuk jual-jual gitu. I see. Saya kira rokok ilegal. Kalau kalau dari aku sendiri ya, mau balik ke Papua itu karena pengen aja kerja bareng keluarga, kerja deket dengan keluarga. Jadi kita gak sendiri kerjanya, gak tetap ngerasa merantau sendiri Iya. gitu. Pengen tetap balik aku. Sama di sana lebih besar kok ibaratnya bayaran daripada di Jawa. Iya. Menurut saya ya. Kalau dari Mas Lukman nih, kalau udah mau balik itu langsung balik atau benar-benar mau cobain dulu di sini cari kesempatan yang ada lagi? Langsung balik. Langsung balik. Saya ngomong sama orang tua. Wisuda langsung balik. Langsung balik saya. Gila. Langsung balik. Serius langsung balik saya. Ya sama ya dan Kak John juga langsung balik. Langsung balik. Saya juga sih. Oke, untuk pembahasan di segmen ini kayaknya cukup ya. Jadi kita lanjut ke segmen berikutnya. Tetap bersama kami guys. Tinggalan info. Selamat datang kembali di podcast Orang Hutan. Ini saya ada pertanyaan nih buat teman-teman saya. Sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan sampai segini ya. Iya. Sampai waktu ini. Kasih guys. Oke. Pertanyaan ini ibarat seperti apa yang kita bawa ketika menuju ke tempat halaman rumah kita. Halaman rumah banget nih. Rumah banget dong. Nah, pertanyaannya ini yang sering ditanyakan oleh orang-orang, keluarga kita terutama. Apa yang kalian bawa dari tanah rantau kalian ke tempat kami? Konteksnya apa yang kita pelajari di tanah rantau ya Kak? Betul. Apa Kelis? Kalau aku sendiri ya di sini aku banyak banget belajar tentang kamera, tentang multimedia dan aku rasa aku bakal bawa itu ke sana dan ya industri multimedia kan kurang di Papua. Oh, di Papua kurang. Jadi pengen kebangkitin di sana ya. Kalau jadi orang pertama di sana yang ngebangkitin kan keren tuh. Iya, benar. Sama Kelis tahu mimpi-mimpi itu kan banyak pasti dialamin atau dipikirkan oleh mahasiswa Papua lainnya ya. Iya. Di luar universitas. Gimana caranya bersaing itu? Kira-kira. Kalau aku sendiri ya aku bukan berpikir bersaing, aku udah cukup percaya diri. Sudah. Jadi gak usah bersaing, ikuti aja, flow aja gitu. Iya, mantap. Aku yakin aku bisa di top tanpa mikirin orang-orang di samping-sampingnya. Maaf sombong guys, tapi emang Mantap Kelis, gacor ini. Ini guys, Iya, harus percaya diri. Harus percaya diri kalau pulang tuh jangan cuma bawa gelar tapi juga harus bawa percaya diri kita. yes. Yang telah kita bangun selama kuliah kan Kelis ya? Oke. Kalau untuk soal pertama pertanyaan pertama itu saya kan mau buka usaha bisnis kopi. Ya, Jadi kalau di sini tuh saya biasa kayak jalan-jalan tuh biasa jual kopi kayak warkop tuh saya biasa tanya ini bagaimana harganya bagaimana gitu. Oh, Makanya itu iya, paham. kayak survei begitu, bukan Survei. survei. Survei untuk harga kopinya, terus harga biji kopinya per kilonya saya biasa tanya. Makanya itu yang dari sini mungkin pasti sudah rencana untuk mau bangun kayak usaha kopi gitu. Jadi intinya kayak udah riset banyak di sini, jadi pembekalan ke sana itu udah tahu banyak, aku pasti menang aku di sini, gitu ya? Iya. Oke. Ya.
Selain itu kayaknya ada lagi deh aku. Apa itu Kailes? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bisa aku sekarang ke warung-warung orang Jawa sana ngomong pakai bahasa Jawa. Iya kan? Iya, saya lihat di Papua tuh banyak orang Probolinggo ternyata. Di sana juga Jualan-jualan banyak warung. loh orang-orang luar daerah. Iya serius, ada di TikTok itu. Udah yakin banget aku bisa ku hadapi itu ibu-ibu Jawa di sana itu. Oke sih. Tapi guys, kan kita udah bahas semua nih dari yang kita ngerantau ke sini gimana, tentang stigma-stigma, tentang ekspektasi kita, adaptasi kita, sampai bahkan kita bakal pulang itu kayak gimana itu udah kita bicarain semua ya. Benar, Jadi ya ini udah sampai di penghujung acara dan akhir dari podcast kami orang hutan ini. Sedih ya banget, guys. Sedih ya. Iya, sedih dong. banget. Sedih sekali. Jadi guys, Merah mungkin ini akhirnya waktu kita untuk berpisah. So bye bye guys. Merah apa? Sedih.